Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 11 IPA Nazhatullah akan mempresentasikan tentang WTO di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Nama saya Nuraini. Nama saya Khalifatus Sadia. Nama saya Siti Hutsia. Keuntungan apa yang diperoleh Indonesia dengan bergabung dengan WTO? Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan seperti pelindungan dari kecurangan, perdagangan, dumping dan diskriminasi, kebijakan. Namun di sisi lain banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana dan sebagainya. Apa kerugian Indonesia bergabung dengan WTO? Bergabungnya Indonesia dalam WTO juga memberikan dampak negatif, yaitu industri Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional, munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. World Trade Organization (or WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkai perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportif dan importif dalam melakukan kegiatan. Pendiri WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Ulch Round pada tahun 1986 sampai 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement of the Theories of Trade atau GATT. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang dan wilayah kepribadian terpisah. Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda (or DDA) yang dimulai dari 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Materi atau KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KT, kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh Jenderal Kankil. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiar yang meliputi dewan, komite, dan subkomite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored National Principle (or MFN) dan merupakan non-diskriminasi dan oleh di antara negara anggota serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan nasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilisasi yang memadai dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatnya kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Next. Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat menteri WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan politis yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha. 2 tahun ke depan, arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut. 1. Pengaturan sistem perdagangan multilateral.
Dan WTO penguatan aktivitas yang kedua, WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan, dan yang ketiga langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9 Bali 3-7 Desember 2013, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, organisasi ini dianggap telah full deliver. Negara-negara anggota WTO telah menyepakati paket Bali sebagai outcome dari KTM ke-9 WTO. Isu-isu dalam paket Bali mencakup isu fasilitas perdagangan, pembangunan, dan LDCS, serta pertanian merupakan sebagian dari isu perundingan. Disepakatinya paket Bali merupakan suatu capaian historis. Pasalnya, sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu Perjanjian Fasilitas Perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuk arus keluar masuk barang antar negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi pada mekanisme pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Arus masuk keluar barang yang lancar di pelabuhan tentu akan dapat mendukung upaya pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri. Selain itu, paket Bali juga mencakup disepakatinya fleksibilitas dalam isu public stocking for food security. Hal ini akan memberikan keluasan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk memberikan subsidi. Selain itu, paket Bali juga mencakup disepakatinya fleksibilitas dalam isu public stockholding for food security. Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memberikan subsidi bagi ketersediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin, tanpa khawatir digugat di forum dispute settlement body WTO. Dengan paket Bali, kredibilitas WTO telah meningkat sebagai satu-satunya forum multilateral yang menangani kegiatan perdagangan internasional, sekaligus memulihkan politik confidence dari seluruh negara anggota WTO mengenai pentingnya penyelesaian perundingan DDA. Hal tersebut secara jelas tercantum pada Post Bali Work. Selanjutnya yaitu Indonesia di WTO. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengatasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi tersebut antara lain G33, G20, NAMA 11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objektif dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Indonesia menilai bahwa apa yang sudah disepakati sampai saat ini, draft modalitas pertanian dan NAMA, merupakan basis yang kuat bagi perundingan selanjutnya yang sudah mencapai tahap akhir. Dalam kaitan ini, adanya upaya untuk meninjau kembali kesepakatan umum yang sudah dicapai diharapkan tidak akan mengubah keseimbangan yang ada dan backtracking kemajuan yang sudah berhasil dicapai. Negara-negara anggota diharapkan bersikap pragmatis dan secepatnya menyelesaikan putaran Doha berdasarkan tingkat ambisi dan balance yang ada saat ini. Selanjutnya, diharapkan negara-negara anggota ini membicarakan ambisi baru pasca Doha. Walaupun adanya dorongan dari negara maju untuk meningkatkan level of ambition akses para pasar putaran Doha melebihi draft modalitas pada tanggal 6 Desember 2008, Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha.
Indonesia terbuka atas cara-cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengedepankan prinsip single undertaking dan mengutamakan pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs. Penutup dulu. Megana penutup. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi